Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang ulama besar yang bernama Fudail Al-Iyad, yang awalnya adalah seorang perampok yang sangat ditakuti. Apapun yang dia inginkan selalu tercapai. Banyak daripada para pembesar, orang-orang kaya, kafilah-kafilah yang berdatangan ke kota Mekah, namun selalu ketika itu dijaga oleh Fudail bin Iyad yang ditakuti di segenap penjuru Mekah dan Madinah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian suatu saat dia akan melaksanakan daripada kejahatannya, merampok satu buah rumah yang begitu mewah. Dan saat itulah dia memanjat rumah tersebut seorang diri, yang kemudian dia mendengar lantunan ayat Quran yang dibacakan oleh tuan rumah ketika itu. Disinilah menjadi suatu nilai perubahan. Yang tadinya sangat bengis, sangat kejam, maka ayat ini merubah daripada dirinya menjadi seorang alim, seorang abid yang ahli ibadah, menjadi orang zuhud, orang yang bersifat qanaah, yang menerima apa yang Allah berikan dan masih tetap berusaha untuk mencapai suatu derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang didengar adalah alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, yang artinya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan hati mereka mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat inilah yang merupakan ayat di mana Iyad bin Iyad ini yang akhirnya berubah dirinya menjadi orang yang alim. Sudah tiba waktunya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak aktivitas daripada apa yang dilakukannya, termasuk daripada merampok daripada uang-uang yang ada, harta-harta mereka yang dijarah. Tapi saat itulah dengar ayat ini, berubah dirinya dari jahat menjadi orang yang baik dalam kehidupan di lingkungannya ketika itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita tentunya dalam rangka untuk mencapai suatu nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik di dunia ini?" Maka Rasulullah pun berkata, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik daripada manusia yang mereka dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian usia panjang ini dibarengi dengan suatu nilai kebaikan di hadapan Allah, sehingga hidupnya selalu dekat dengan Allah. Sesuatu yang haram dia akan hindari, dan taqarrub ilallah, baik siang hari dia melaksanakan daripada ubudiyah kepada Allah, di malam hari pun dia melaksanakan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri daripada manusia, khairun nas, sebaik-baik daripada manusia yang bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Sehingga kita yang mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita ada kewajiban untuk kita berdakwah sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Kul kullu ya'malu ala syakilati
Setiap kamu berbuat sesuai dengan kemampuan diri kita, sehingga semua lini kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita, bisa kita berdakwah dalam rangka untuk mengingatkan teman saudara kita yang mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ingatkan dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban ini bukan hanya kewajiban seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang habaib dan lain sebagainya, tapi diri kita inilah dituntut kita untuk bisa berbuat baik dalam rangka untuk kita bisa menyebarkan daripada dinul Islam, tergantung daripada kemampuan kita. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kita berbuat untuk mencapai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita bisa memberikan suatu nasihat kepada mereka yang butuh nasihat kepada kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah katakan alamatus syaqawah arba'. Tanda manusia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 perkara, di antaranya adalah nisyanu dzunubil madiyah wa indallahil mahfuz. Orang-orang yang lupakan dosa masa lalu, yang padahal di sisi Allah dosa masih ada. Artinya mereka ketika menjabat suatu jabatan yang tinggi, kebijakannya menyengsarakan daripada rakyat, tidak berbuat baik di hadapan umat, yang kemudian setelah dia selesai daripada menjabat, maka banyak daripada hal-hal yang terkadang harusnya mereka meminta maaf kepada umat, kepada rakyat dan lain sebagainya, tapi mereka tidak lakukan. Maka inilah yang dikatakan nisyanu dzunubil madiyah wa indallahil mahfuzah. Dosanya masih ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasul kata yang kedua adalah wa zikrul hasanatil madiyah. Tanda celaka yang kedua adalah mengungkit-ungkit akan kebaikan dirinya di hadapan manusia, padahal kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi dalam melaksanakan ibadah. Baik kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita, yang hanya kita menggugurkan kewajiban daripada sholat kita, yang tidak tahu kita makna terkandung di dalam sholat yang kita lakukan, maka syarat dan rukun yang tidak terpenuhi inilah yang terkadang kita merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah kita tetap belajar dan belajar dalam rangka kita mengetahui bagaimana kualitas daripada ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menggugurkan kewajiban daripada sholat Jumat hari ini, tapi suatu makna yang terpenting, yang besar yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan ayat Quran oleh seorang khatib, hadis Nabi yang disampaikan, dan penjelasan yang mungkin tidak begitu panjang, tapi meresap dalam diri kita, yang menjadi perubahan buat diri kita untuk kita bisa meningkatkan suatu nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kesempatan buat kita semua yang Allah berikan usia kepada kita yang tidak begitu panjang. Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul umruhu ummati sittun wa sab'un. Umur daripada umatku, kata Rasulullah, antara 60 dan 70 tahun, yang tidak begitu panjang seperti umat-umat lainnya. Inilah pentingnya kita dalam rangka kita bisa menjadikan usia yang sudah Allah berikan ini menjadi suatu nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin hari semakin baik dalam segi kita beramal ibadah kepada Allah, berorientasi kepada ihsan, berbuat baik kita kepada manusia, sehingga seluruh apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah SAW, maka seluruh ubudiyah insya Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wan nazru man dunahu biddi
Tanda manusia celaka di hadapan Allah yang mereka memandang masalah agama lihatnya ke bawah. Artinya tidak ada peningkatan dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi baca Quran barangkali yang kita tidak mampu untuk membaca sesuai dengan tajwidnya, maka tetap kita harus belajar. Kenapa? Al-Quran itulah sebagai pedoman hidup kita, yang nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma imamuka, apa pedoman daripada hidupmu? Maka jawabnya Al-Quranul Karim. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita tadaburi daripada Al-Quranul Karim di dalam salat 5 waktu yang kita lakukan, selalu kita luangkan waktu untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Nanti Al-Quran yang akan menjawab pertanyaan ini di alam kubur kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, wan nazru man fawqahu fid dunya. Tanda manusia celaka di hadapan Allah adalah orang yang memandang masalah dunia lihatnya ke atas. Kapan mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan dan memiliki sifat qanaah saat ini? Dari harta yang sudah Allah berikan kepada kita, itulah kemampuan diri kita. Karena semua daripada hal yang Allah berikan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urusan harta ini, urusan jabatan ini, Allah akan tanyakan 2 pertanyaan. Ketimbang dari usia, ketimbang dari umur yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi harta yang Allah berikan, aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana harta yang kita dapatkan dan kemana kita akan keluarkan daripada harta itu. Harus kita miliki filter di dalam kita mencari karunia Allah, mencari rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diharamkan tentunya kita akan hindari, karena hari ini akan menjadi bumerang buat kita yaumul kiamah nanti. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah mari kita tingkatkan kehidupan diri kita yang sudah Allah berikan usia kepada kita dalam rangka mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kehidupan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf kita, salah kita, insyaallah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.